Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua yang menyaksikan video ini dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Baik, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video saya sebelumnya mengenai pemantapan persiapan asesmen daerah atau PPAD SMP MTS Kabupaten Sleman tahap pertama, yakni tahun pelajaran 2023-2024 ya. PPAD ini sudah dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 dan video ini merupakan pembahasan yang terakhir ya. 3 part sebelumnya kita sudah membahas dari nomor pertama sampai dengan nomor 30. Ya, yang ini merupakan part terakhir yakni nomor 31 sampai dengan nomor 40 nantinya ya. Oke, tentu sebelum kita lanjut silakan bagi yang belum subscribe untuk silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video dari saya ya. Oke, baik. Langsung saja kita ke nomor 31. Nah, oke. Nomor 31 ada sebuah wadah itu ya. Bentuknya tabung berisi bubur. Nah, siapa yang suka bubur? Ya, kalau Pak Yusuf ya suka ya. Oke, bubur tersebut akan dituangkan ke dalam mangkok. Oke, dari sini akan dituang ke sini gitu ya. Oke. Jika dalam wadahnya ada berisi setengah bagian saja dan dalam setiap mangkok juga terisi setengah bagian saja. Oke. Karena masih akan dilengkapi dengan bahan kondimen. Kondimen itu ya akan dilengkapi dengan makanan yang lain, misalnya kerupuk, ayam atau apa gitu ya. Nanti banyak mangkok bagaimana? Itu kan kita bisa peroleh di sini. Banyak mangkok itu kan apa? Banyak mangkok kita bisa peroleh dengan apa? Berarti volume tabung itu kan tabung ya. Dibagi dengan volume bola saja gitu kan. Nah, kita tahu volume tabung itu kan berarti tinggal luas alas dikali tinggi itu ya. Sudah ketemu tabung itu. Kan atas dan alas sama, kemudian per volume bola itu kan 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Nah, oke baik. Nah, langsung kita cari di bawahnya sini. Ini kan karena terisi setengahnya saja itu kan. Nah, kita tulis saja setengah kali luas alas. Berarti setengah luas alasnya kan lingkaran. Berarti pi R kuadrat. Ya, R kuadrat. Ini kan berarti jari-jarinya 20 gitu ya. Nah, ini di sini adalah luas alas itu pi R kuadrat. Nah, berarti pi kali R kuadrat berarti kali 20 kali 20 kali tinggi tabungnya adalah 70. Tidak kita hitung, kita tetap seperti ini saja dulu. Nanti triknya agar anak-anak lebih cepat saja ya. Oke. Ini kan volumenya setengah bola juga, kita tulis saja setengah kali 4. Pi tetap pi saja ya. Nah, nanti kan bisa dicoret atas dan bawah. Pi volume bola R pangkat 3. Nah, ini kan jari-jarinya berarti adalah 10 ya. Anak-anak harus teliti di situ. Diameter jari-jari. Berarti kali R pangkat 3 10 kali 10 kali 10. Kalau sudah kita bisa coret saja ini. Ya, atas dan bawah yang sama kita bagi saja. Ini kan tinggal 1 ya toh. Nah, ini kan ini 1, ini 2. Oke. Ini 1, ini 2 gitu kan. Nah, kemudian nanti tinggal apa itu? Nah, ini 4/3, maaf. Ini 4/3 ya. Ini kan masih 4, ini 2 kali 2 hilang ya. Ini 70 sudah hilang sama 1. Tinggal 7 dibagi 1/3. 7, nah nanti banyaknya tinggal 7 dibagi 1/3. Ingat, perkalian pecahan dibalik 7 kali 3/1. Nah, ketemunya adalah 21. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, triknya anak-anak tidak perlu cari. Ini kan, ini kali ini pi R pakai 3,14 kali 22/7. Nah, kalau triknya, kalau pakai soal seperti ini ya anak-anak tetap saja pi ya tetapi R ya. Nanti disesuaikan ganti dengan angka ataupun nilai yang diketahui ya. Nanti atas dan bawah bisa bagi-bagilah. Nah, nanti akan lebih mudah. Nah, 31 seperti itu. Kita lanjut nomor 32. Nah, ini rumah dom.
rumah dom atau rumah teletabis. Dulu siapa yang waktu kecil suka melihat teletabis ya. Oke. Merupakan gabungan dari tabung dan setengah bola. Oke, di sini terlihat ada seperti ini ya. Ini kita bisa bagi seperti ini. Yang atas itu setengah bola, yang ini tabung. Kedua jendela berbentuk persegi ada. Oke, baik. Nah, ada beberapa pernyataan. Kita akan mencari pernyataan yang tepat, gitu. Nah, yang pertama, luas permukaan atap bagian luar adalah itu. Nah, ini kan luas. Kita nomor 1 ya. Luas, ini kan bola. Luas bola itu kan adalah apa? Luas bola 4 pi r kuadrat. Nah, kita bicara ini kan setengahnya ya. Berarti tinggal setengah kali 4 kali pi kali r kuadrat gitu kan ya. Berarti setengah dikali 4, pi-nya kita cek. Kita akan memakai 3,14 saja karena ini apa itu? 22/7 atau 3,14 kita cek nanti ya. Oke. Nah, ini ada 7,3 kan sepanjang ini. Berarti jari-jarinya adalah ini. Ini Pak Yusuf mau 7,3 per 2 saja itu kan bisa ya. 7,3 per 2 ya. Pi-nya berarti kita pakai 22 per 7 ya. Oke, 22 per 7. 3,14 ya boleh. Pak Yusuf mau pakai 22 per 7 kali R kuadrat. Berarti 7,3 per 2 kali 7,3 per 2. Nah, anak-anak bisa cari. Yang bisa dicoret-coret saja ini. Ini kan bagi 2. Ini kan juga hilang. Hilang gitu ya. Tinggal 22 kali 7,3 kali 7,3. Nah, coba anak-anak cari berapa itu. Nah, itu. Oke, kita cari ya. Nanti hasilnya berapa. 22 kali 7,3 kali 7,3 itu kan ya. Oke, ketemunya adalah 1172,38 dibagi 14 gitu ya. Oke. Dibagi 14 ketemunya adalah 83, oke, ketemunya adalah 83, berapa itu? Ya, 6653 ya, 6653. Kalau pakai pi-nya ini tepatnya kalau di itu ini pakai 3,14 sebenarnya ya. Oke, 3,14 nanti 83,6653. Kalau 22/7 kemudian beda sedikit 83,7 berapa itu kan ya. Oke, kita pakai ini saja 22/7 3,14 berarti jawabannya adalah benar ya. 83,6653 ya. Oke, ketemunya benar. Karena ini desimalnya kan jalan terus kalau 22/7 kan tidak berhenti kan itu ya. Nah, itu kita pakai yang 3,14 saja agar ini nanti berhenti. Tidak 3, berapa terus ya itu kan nanti pengaruh. Nah, ini ketemunya yang tepat ini. Oke, berarti benar ya nomor pernyataan 1. Kemudian pernyataan kedua, luas permukaan dinding bagian rumah don selain jendela dan pintu adalah itu. Nah, gini kan nomor 2 ini kan kita menggunakan luas tabung ya toh. Luas tabung itu kan tinggal apa? Luas itu kan tinggal keliling dikali tinggi itu kan. Nah, kelilingnya berarti tinggal ini kan bentuknya tabung itu kan lingkaran ya toh. Berarti pi kali D. Berarti pi kali D kali tinggi itu kan lingkaran pi kali D. Berarti 3,14 ya. Kemudian dikali diameternya adalah 7,3 dikali tingginya itu di sini kan. Nah, ini kan 7,3 itu kan segini per 2. Ini juga 7,3 kan sampai sini itu 7,3. Atau kalau di bagi 2 itu adalah 3,65. Otomatis anak-anak kurangi saja untuk mencari tinggi ini. 6,15 kurangi 3,65. Nah, nanti ketemunya adalah berapa? Ya, ketemunya adalah tinggi yang sebelah sini itu adalah 2,5. Berarti ini kali 2,5 gitu ya. Nah, ketemunya nanti adalah 57. Oke, ketemunya adalah cek 57,305 ya, meter persegi gitu ya. Nah, ini nomor 2 luas tabungnya itu. Kemudian luas permukaan dinding bagian luar rumah dom selain jendela. Ini ketemunya saja cuma segini.
Tapi pernyataan di sini kan, wah ini sudah jelas salah ya kan, masuk seratusan kan, ini cuma 50-an. Ya berarti ini salah saja di situ ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, luas gabungan permukaan atap dan dinding bagian luar rumah dom adalah itu. Berarti ini kita harus ini tambahin. Tapi kan ingat ada ini ya, berarti kita harus mencari di sini ya. Luas jendela itu, jendela LC itu kan ada 2 kali berapa ini? Nah, itu kan, nah ini kan senti ya, ini kan meter. Berarti yang di sini kita ubah ke meter dulu ini. Ya, berarti kalau ke senti, ingat turun berapa? Nah, ini kan turun 2 langkah berarti tambah nolnya 4 gitu ya. Berarti 57305 tambahin nolnya 1 kan cm per segi gitu ya. Nah, sudah. Sekarang kita ke luas jendela. Berarti ada 2 ya, persegi berarti 2 kali sisi 2 kali 50 kali 50. Maaf itu. Ya, luas jendela itu berarti 50 2500 kali 2 berarti 5000 ya. Oke, 5000 cm persegi. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke luas pintu. Luas pintunya adalah 2 kali 1 ya. 2 meter kali 1 atau 200 cm kali 100 cm ya boleh. Ketemunya adalah 20.000 cm persegi. Nah, kalau sudah kita harus mengurangi yang ini dulu dah. Nah, yang ini. Berarti kita di sini ketemu luas permukaan dinding bagian luas apa itu? Ya, luas permukaan dinding tanpa ini, tanpa jendela dan pintu berarti adalah ini. Oh, ini mintanya meter ya, kembali ke meter. Berarti ini 57,305 nanti dikurangi ini kan 5000 berarti kan ke senti berarti 4 ya, bagi 10.000 berarti kurangi 0,5 kurangi ini 4 kurangi 2 gitu ya. Berarti adalah ini kan 2,5 berarti 57,305 kurangi 2,5. Nah, luasnya yang samping itu adalah berapa? Coba Nana cari. Oke, berapa? Sudah ketemu? Nah, ketemunya adalah 54,805 ya anak-anak. Sama atau tidak? Oke, 5.000 ya. Oke, baik. Berarti ketemunya adalah ya 54,805 meter persegi. Ini yang untuk luas ini saja. Kemudian kita cari luas gabungannya berarti tinggal ini. Yang kedua ya ini masih yang ketiga ya, pernyataan ketiga. Ya, berarti kita tulis di mana yang cukup di sini ya. Oke, L yang pernyataan ketiga itu berarti gabungannya tinggal jumlahkan 54,805 ditambah atapnya tadi berapa atap. Nah, atapnya itu kan 83,6653 gitu ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja itu. Ketemunya berapa? 83,6653. Nah, ketemunya kita tambahkan dengan 54, oke. Nah, ketemunya adalah 138, nah, ketemunya adalah 138,4703 meter persegi ya. Jelas ini malah 200 berarti nomor 3 ini salah ya. Oke. Baik. Kalau sudah, ini kita akan mencari yang ini. Jika satu kaling cat, satu kaling cat ya. Oke, satu kaling cat akan
Jika satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat 12 meter persegi, untuk mengecat seluruh bagian permukaan luar dom selain jendela pintu setidaknya 12 kaleng cat. Kita cek saja. Berarti tinggal ini dibagi 12 gitu ya. Nah, ini kan kalau ke meter sudah, berarti tinggal nomor 4 itu, pernyataan yang keempat tinggal itu 138,4703 dibagi 12. Nah, itu ketemunya berapa gitu kan. Ya, kita cari. Nah, ketemunya adalah 11,5 ya. Oke. 11,5. Ketemunya 11,5392 itu ya. Nah, ini kan kalau 11 kaleng saja kurang ya. Berarti minimal 12 gitu. Nah, berarti nomor 4 tepat. Berarti yang tepat adalah 1 dan 4. Nah, jawabannya adalah yang B ya, nomor 32. Nah, ini tentang penerapan dari luas permukaan suatu bangun ruang ini ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya nomor 33. Di situ ada KLM kongruen dengan PQR. Oke, KLM kongruen dengan PQR. KLM kongruen dengan PQR di sini 45, ada yang 45 tidak. Ini 105, 30 berarti 130. 135 berarti yang sini adalah 45. Berarti otomatis yang ini akan sama P, misalnya ini juga P ya, depan 45. Berarti yang pertama kita peroleh ML akan sama dengan PR. Nah, LM, oke, ini kan PR itu 15. LM berarti juga 15 itu kan ya. LM juga 15 ya, depan 45 ya. Berarti LM ini benar ya, 15. Ini kan kita boleh dari sini. Berarti LM sama dengan 15. Nah, ini sudah terjawab yang nomor 1. Nomor 2. Nah, kita cek lagi di sini. Baik. Ya, kita cek bersama 45. Oke, sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya ini, di depan ini sudut seperti ini adalah 20. Terlihat di sini yang sesuai ini ya. Ini juga pasti di sini juga 105 ini. Nah, berarti ini PQ itu panjangnya adalah 20 cm ya. PQ berarti 20 cm. Berarti yang nomor pernyataan 2 salah. Ini kan 105, ini 45. Otomatis yang ini adalah 30 berapa? 30 ya. 30. Berarti sudut RPQ 30. Nah, ini sudah menjawab nomor 3. Sudut RPQ itu 30 berarti benar ya. Oke. Yang terakhir sudut LKM. LKM 45 benar ya. Oke, berarti jawaban yang tepat 1, 3 dan 4. C berarti jawabannya ya. Oke. Nomor 3 lumayan, yang penting kita tahu bangun yang kongruen. Apabila sudut yang antara dua segitiga sudutnya itu sama, berarti sisi yang di depan sudut-sudut tersebut juga sama. Atau tidak sama ya, tapi nanti kongruen saja. Ya, oke. Kita lanjut ke nomor 34. Baik, nah ini penerapan perbandingan juga kalau Pak Yusuf lihat ini. Untuk mengukur lebar sungai dapat dilakukan tanpa harus menyeberangi sungai. Oke, ada kelompok pramuka, ada pohon, kemudian itu ya. Oke, ABCD seperti gambar berikut ya. Oke, kita akan membuat sketsa ulang di sini. Oke. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Baik, kita cek di sini ada hurufnya. Itu di sini A, B, C, ya di sini A, B, C, kemudian pojok sini adalah D dan ini E ya. Oke, baik. Jarak batu A dan B 4 meter. AB ini 4. Oke. Kemudian jarak BC. Nah, ini kita boleh di sini. BC ini kan turun ke sini jadi per CD gitu, sama dengan 2 per 3. Artinya BC itu 2. BC mana? BC itu 2. Ini CD itu perbandingannya 3 gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah tinggal kita mencari lebar sungai. Ini kan berarti yang ini ya. D ini lebarnya ya. Oke, berarti kita bisa bandingkan dengan ini. Ini kan kita bisa boleh di sini. Nah, ini misalnya kalau di sini itu kan
segitiga, ada dua segitiga ya, segitiga EDC dan juga BCA. Itu kan di sini misalnya alas ini. Ini alas yang pertama, ini segitiganya alas yang kedua. Lebar itu kan segitiga. Bentuk segitiga alasnya itu ya misalnya. Ini alasnya itu, kemudian Pak Yusuf mau tingginya yang sini man ya. Ini adalah tinggi yang pertama, ini tinggi yang kedua. Ini kan A-nya sudah ketemu, berarti ini menjadi BA banding, ini kan sudutnya bertolak belakang, artinya sama nanti. Nah, kita berarti BA banding ED ya, BA banding ED, atau ED itu kan lebar ya L sama dengan kemudian kita bandingkan yang ini dari tingginya misalnya BC gitu ya, BC per yang segitiga 2 ini kan depannya ini itu, depannya ini pasti ini CD gitu ya. Kita bandingkan saja, ini perbandingan. BA berarti itu kan 4 per lebar sama dengan yang BC itu berarti 2 per DC gitu ya. DC atau CD itu 3, langsung saja 3. Ketemu kita balik berarti 3 kali 4 kali silang sama dengan 2 kali L ya. Kita ubah ke sini, 2L sama dengan 3 kali 4. Berarti lebarnya adalah 3 kali 4. Kemudian dibagi 2 ya. 2-nya pindah untuk membagi. Ini bagi 2. Berarti lebarnya ketemunya adalah, coret saja, 3 kali 2, 6 meter. Nah, ini berarti ketemunya adalah 6 meter. Yang penting anak-anak tahu perbandingan. Singkatnya ini. Ini kan misalnya X, ini X, ini X1 yang besar, ini X2 yang kecil. Ini Y1 yang besar, ini Y2 yang kecil, ya boleh seperti itu. Nanti X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, ya sama saja kan perbandingan. Banyak cara. Ya, oke. Jawabannya yang B, nomor 34, kita lanjut yang nomor 35. Ya. Oke, baik. Diketahui luas kolam renang yang biru ini ya. Oke. Di sini ada lebarnya 25, berarti kita bisa cari panjangnya ini dulu saja. Mencari panjangnya, panjang kolam renang itu kan berarti tinggal kan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Berarti panjangnya diperoleh dari luas dibagi lebar gitu ya. Berarti 1250 dibagi 25. Berapa itu panjangnya berarti? Oke, panjangnya adalah berapa? Oke, coba ya, ketemunya adalah berapa itu? 50 ya. Oke, cek. Ya, ketemunya adalah 50. Nah, ini berarti di sini 50 ya panjangnya ya. Oke, 50 meter. Kemudian pernyataan 1 jelas sudah salah. Panjang kolam renang 56. Ya, salah ya, salah. Oke. Kita cek di sini ada jarak apa ini? Di sini kan ada 2 meter, di sini X meter ya. Kita tahu berarti yang lebar luas ini berarti ini adalah 25 tambah 2. Berarti lebar seluruhnya ini 27 tambah X ya di sini. 27 tambah X gitu ya. Nah, kan dari sini sampai sini ini 27 tambah X. Yang bawah ini berarti 60 meter kurangi 2 ya ini. Oke. 60 meter ya, sudah 60 meter ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan mencari yang belum ketemu itu lebarnya ini. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan kan di sini. Berarti misalnya yang ini adalah bangun yang pertama itu yang kolam renang, bangun yang kedua itu semuanya ya. Kita bisa boleh menggunakan rumus perbandingan senilai lebar 1, lebar 2 sama dengan panjang 1 per panjang 2. Yang satu itu yang kecil kolam renang. Berarti lebar 1 25 per lebar 2 adalah 27 plus X akan sama dengan panjang yang satu kecil itu berarti 50 per panjang 2 60 gitu ya. Oke, kita bisa coret saja ini kan atas bawah bisa. Kemudian kita kali silang. Berarti 25 Pak Yusuf, oke 25 kali 6 akan sama dengan 27 plus X dikali 5. Oke, kalau sudah 25 kali 6 kan 150 akan sama dengan 27 kali 5. 135 plus 5 kali X berarti 5X distributif ya. Oke, kalau sudah kita Pak Yusuf mau balik.
5x plus 135 sama dengan 150. 5x sama dengan 150, ini positif, pindah ke kanan jadi negatif 135 ya. Oke, 5x sama dengan dikurangi berarti 15. Nah, x-nya berarti ketemunya adalah 15 dibagi 5 gitu ya. Berarti x-nya ketemunya adalah 3. Berarti di sini itu adalah 3. Nah, berarti otomatis ini lebarnya di sini sampai sini 27 tambah x, 27 tambah 3 berarti 30 ya. Oke. Panjang tepi luar pool deck 30 meter. Ya, berarti benar ya tadi 27 tambah 3, oke. Luas pool deck. Nah, luas pool deck. Luas pool decknya berarti kita bisa peroleh dari 60. Luasnya berarti panjang kali lebar. 60 kali 30 ya. Berarti kan harusnya berapa itu? 1800. Nah, itu 1800 ya. Oke, berarti salah yang nomor 3 ini. Nomor 4, biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan pool deck. Nah, oke, di sini ada biaya ya per meternya 2200. Berarti kita harus mencari nomor 4 itu adalah luas pool ya, pool deck, pool gitu ya. Berarti tinggal apa? Berarti tinggal luas yang semuanya, luas total LT per luas kolam renang gitu kan. Luas totalnya itu 1800 ya tadi, 1800 kurangi luas kolam tadi ketemunya berapa? Nana? Ya, 50 kali 25 berarti ini ya tadi. Mana tadi? Ya, 1250. Kurangi ketemunya adalah 550 meter persegi. Kemudian biayanya tinggal diapakan? Di harga pool deck kayu 2200 per meter ya, berarti tinggal dikalikan ya. 550 kali 2200. Ketemunya nanti adalah berapa? Ya, G1 miliar 210 juta ya. Oke, wah lumayan ini masangnya ya. Nah, baik. Nah, itu ketemunya berarti yang nomor 4 ini tepat ya. Pernyataan keempat tepat. Berarti jawaban yang tepat 2 dan 4. Berarti yang D ya. Yang D. Oke, jawabannya yang D ketemunya adalah 2 dan 4. Nah, sesuai pernyataan berarti yang tepat yang D, tinggal anak-anak penerapan saja tentang luas bangun datar ini kan, tapi ada panjang ataupun lebar yang belum diketahui, tinggal disesuaikan, buatlah perbandingan atau persamaannya, nanti tinggal dicari ya. Oke, nomor 35 seperti itu, lanjut ke 36. Oke, baik, kita lanjutkan di nomor 36. 36 mengenai materi transformasi geometri. Kelas 9 ya biasanya ya. Langsung saja. Di situ diketahui terdapat segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga diperoleh koordinat akhir bayangan ya untuk ini ya, 3 titik ini ABC. Mencari koordinat awalnya. Oke. Di sini kita akan mencari koordinat awal ya, di sini koordinat awal. Baik. Untuk mengerjakan transformasi seperti ini ada beberapa cara ya. Oke, di sini kalau biasanya menurut Pak Yusuf mudahnya itu anak-anak membuat permisalan saja ini. Nah, ini misalkan kita buat dulu koordinat kartesius ya. Oke, seperti ini. Nah, yang di sini itu adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y gitu ya. Oke, anak-anak misalkan saja ambil titik akhir. Nah, misalnya titik akhirnya itu ini di luar titik ini ya. Misalnya titik akhir di segitiga itu ada yang satu titiknya ya ini di sini. Nah, taruhlah misalnya ini 1,7 gitu ya. 1,7 atau X, Y ya, X, Y. Nah, seperti itu ya. Oke, ini titik akhirnya, ini akhir. Titik akhirnya. Oke, titik akhirnya seperti itu ya. Nah, oke, kita tahu titik akhirnya ini, kemudian sebelum menjadi titik akhir dia telah dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri ya. Berarti aslinya titiknya itu ada di kiri sini atau sini?
sebelum akhir itu. Ya, berarti dia titiknya ada di sebelah kanan sini ya. Kuadran ke berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia dirotasikan seberlawanan arah jarum jam kan. Nah, berarti dia aslinya ada di sebelah sini sebelum dia dirotasikan berlawanan arah jarum jam. Kita sebut titik akhirnya ini adalah X, Y gitu ya. Nah, kemudian ini sebelum dirotasikan berlawanan arah jarum jam itu dia di sini. Nah, kalau di sini X, Y ternyata di sini diperoleh ini komposisinya. Itu kalau di sini X, Y, di sini berarti ini kan sejauh ini kan sejauh ini 7 ini akan jadi yang X-nya di sini. Berarti di sini komposisinya adalah Y gitu ya. Y. Ini naiknya sebesar 7, kemudian sebelumnya berarti dia juga 7 menjadi X-nya ini. Nah, ini ya. Berarti ini Y-nya. Y-nya jadi yang di posisi X. Kemudian ternyata untuk Y-nya di sini, di awal ini ternyata diperoleh dari X di sini ya. Nah, ini kan ada titik awalnya. Dia menjadi di sini. Tapi dia min ya. Min. Nah, misalnya ini 1,7 titik awalnya ya berarti dia di 7, min 1. Berarti ini adalah Y, min X gitu ya. Nah, ini titik akhirnya 1,7, titik sebelum dirotasi berlawanan berarti ini adalah 7, min 1 ya. Terlihat ini X, Y titik akhirnya, titik sebelum dirotasi berlawanan adalah 7, min 1 ya. Itu. Oke, kita misalkan titik akhir ini ya. Kemudian sebelum dia dirotasi berlawanan ternyata dia sudah direfleksi terhadap sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti ini titik paling awalnya adalah di sini ya toh. Nah, ini kan sama dengan yang di sini ya kan X-nya. Ini kan sama, berarti di sini juga Y. Tapi di sini kan ini terlihat. Di sini kan min 1 ya, min 1 sementara di sini 1. Nah, berarti kan ini min X di bawah. Berarti ini titik paling awalnya adalah Y, X. Nah, ini adalah titik awalnya ternyata di sini ya. Oke, seperti itu ya. Ini misalnya 7, min 1 ya berarti ini titik awalnya adalah 7,1. Berarti tinggal Y, X. Akhirnya X, Y ternyata tinggal dibalik Y, X saja. Ini 1,7 jadi 7,1. Nah, ini kita cek saja. Ini kan A itu akhirnya ini ya. Akhir kita cek akhir ya. Akhirnya yang A itu di 4,1, kemudian B-nya di 1,4 dan C-nya ada di 7,4. Ternyata setelah kita buat seperti itu, awalnya tinggal ini kan X, Y ya. Ternyata akhir itu X, Y, ternyata kalau di awalnya itu Y, X gitu kan. Nah, berarti tinggal dibalik saja ini. Nah, berarti awalnya itu A-nya adalah di 1,4, kemudian B-nya di 4,1, dan C-nya ada di 4,7. Nah, tinggal dibalik saja ya, 1,4, 4,1 dan 4,7. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, ada ya. 1,4, 4,1 dan 4,7. Nah, anak-anak bisa cek juga misalnya di aplikasi GeoGebra itu juga bisa ya. Seperti itu nanti bisa untuk mengecek juga. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 37. Nomor 37 itu tentang penjualan. Ya, oke, kita cek. Ran memiliki sebuah toko kelontong Dobeli. Kemudian ia ingin mengetahui produk sampo, sabun, dan pasta gigi yang paling laris dan yang tidak diminati pembeli. Ran mulai mendata hasil penjualan dari tokonya selama 3 bulan terakhir. Data hasil penjualan sampo, sabun, dan pasta gigi disajikan dalam tabel berikut ya. Oke, kita akan mencoba mencari nilai masing-masing produk tersebut ya. Oke, kita cek. Untuk yang di sebelah kiri ini sampo jenis ABC, sabun DEF, dan pasta gigi GHF. Nah, ini semoga saja terlihat di anak-anak semua ya. Oke, kita cek saja. Untuk sampo jenis A itu jumlahnya adalah 10 tambah 15, 25 tambah 20. Berarti 45. Ini pasti nanti berhubung ke pernyataan-pernyataan ini. Nah, yang tepat yang mana ini kan berkaitan dengan jumlah semua ini. Nah, kita jumlahkan cari dulu.
Ini 15 tambah 25 berarti 40 tambah 30 berarti oke, ini 40 tambah 30 berarti yang B 70. Sampo C berarti ini 15 tambah 10 25 tambah 5 berarti 30 ya, ini 30. Sabun jenis D ini 5 tambah 5 20 tambah 10 berarti 30 ya. Oke. Kemudian yang E ini 20 tambah 10, 30 tambah 15 berarti 45. Oke, 45. Yang ini jumlahnya adalah 5 tambah 20, 25 tambah 30 berarti 55 ya, 55. Untuk sekarang ke pasta gigi G itu G. 10 tambah 15, 25 tambah 25 berarti 50 ya. 50, kemudian yang ini 30 tambah 25, 55 tambah 20 berarti 75. Dan yang ini 10 tambah 20, 30 tambah 30 berarti 60 ya. Oke, 60. Nah, kita sudah punya jumlah masing-masing produk dan jenisnya juga. Nah, kita cari pernyataan yang benar. Rata-rata penjualan tertinggi untuk produk sabun. Sabun, mana sabun berarti yang tengah ya. Oke, dalam waktu 3 bulan terakhir adalah sabun merek E. E itu paling tinggi. Nah, jelas ini salah ya. Salah, ini kan paling tinggi malah yang F. Berarti ini salah. Nah, ini ya, ini D, ini E, ini F ya. Yang tengah ini sabun, ini kanan pasta gigi, ini G, I, dan yang ini samponya A, B, C. Mungkin barangkali tidak terlihat anak-anak. Oke, kemudian kita lanjut. Rata-rata penjualan tertinggi untuk produk pasta gigi yang sebelah kanan 3 ini dalam waktu 3 bulan terakhir adalah merek HH yang tengah paling tinggi. Oke, yang lain 50-60 ini 75. Berarti yang ini benar ya. Oke. Pada bulan keempat, RAN akan menambah stok sampo merek B. Sampo merek B, oke. Karena menunjukkan tren kenaikan pembeli dan memiliki rata-rata penjualan paling besar dibanding yang lain. Nah, ini kita cek. Yang ini ternyata sampo yang ini B ini paling banyak terjualnya ya. Benar, berarti dia menambah yang ini karena paling banyak terjualnya. 70 lebih dari 45 dan 30. Yang terakhir, pada bulan keempat RAN akan mengurangi stok pasta gigi merek I karena memiliki rata penjualan paling kecil. Nah, jelas tidak ya, paling kecil harusnya yang G ya. Berarti ini salah. Jawabannya berarti 2 dan 3 yang C ya. Oke, yang C, sip. Tinggal yang penting anak-anak teliti saja. Lanjut, kita nomor 38 tentang beasiswa ya. Oke, beasiswa. Baik, di sini wah, semoga saja terlihat ini anak-anak. Tapi tulisannya sangat kecil ya. Oke, di sini itu tulisannya adalah siswa. Oke. Sebuah perusahaan akan memberikan beasiswa untuk pelajar SMP dan SMA yang berprestasi sesuai poster di samping. Ini program ini. Kemudian ada yang di Jabodetabek dan luar. Nah, ini Pak Yusuf tulis lagi saja, ini Jabodetabek. Jabodetabek di situ apa itu ya? Siswa SMP mendapat 100.000 per bulan gitu ya. Kemudian siswa SMA mendapat 200.000 per bulan. Ini yang di sebelah kiri ini, sebelah kiri sini yang Jabodetabek. Kemudian yang non Jabodetabek. Non Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, ini yang Jabodetabek yang itu, kemudian yang non ternyata untuk SMP akan mendapat berapa itu? Mendapat 75.000 gitu ya, ribu per bulan. Kemudian untuk yang SMA 150.000 per bulan. Nah, apabila anak-anak tidak terlihat ya seperti itu. Oke. Kemudian daftar siswa yang mendapat beasiswa dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Wilayah Jabodetabek, oke, ada siswa 75 orang. 75 orang dan banyak siswa SMA 50. Yang luar ini SMP 50 orang dan yang ini 20, oke. Pada tahap pertama, dana yang terkumpul adalah 12 juta ini yang akan didistribusikan, oke, jumlahnya ini
didistribusikan ke 40 siswa SMP dan 25 SMA pada wilayah Jabodetabek. Oke, berarti akan didistribusikan 40 siswa SMP dan 25 SMA di wilayah Jabodetabek. 10 siswa SMA luar Jabodetabek dan sisanya akan didistribusikan untuk siswa SMP di luar Jabodetabek. Oke, banyak siswa di luar Jabodetabek yang mendapat SMP di luar Jabodetabek yang mendapat beasiswa pertama adalah baik. Oke, ini berarti kita akan mencari siswa SMP ini ya. Nah, ini kita cek. Oke, didistribusikan 40 siswa SMP. Nah, ini 40 siswa SMP ya di Jabodetabek. Nah, berarti kita harus mencari yang Jabodetabek dulu ini. Di Jabodetabek. Oke, ini kita tulis Jabodetabek ya gitu. Jabodetabek, kemudian yang Jabodetabek ya. Oke, yang SMP ada berapa tadi? 40, berarti tinggal 40 dikalikan dengan tadi kalau SMP Jabodetabek 100.000 ya. Oke, seperti itu. Berarti ketemunya adalah 4 juta ini ya. Oke, 4 juta. Kemudian sekarang yang SMA di Jabodetabek, SMA-nya ternyata ada 25, berarti 25 kali karena Jabodetabek 200 ya, 200.000. Oke, berarti ada 5 juta. Nah, 5 juta. Kemudian sekarang yang luar. Nah, yang luar ini, luar Jab gitu ya, luar Jabodetabek di sini 10 siswa SMA, berarti SMA itu kan ada 10, berarti 10 dikali kalau luar kan 150. Nah, ribu. Berarti ketemunya adalah 1.500.000 gitu ya. Nah, kalau sudah kita jumlah. Nah, ini berarti yang dapat sudah uangnya yang terpakai untuk beasiswa itu sudah oke, ini 500.000. Nah, ini 49 10 ya, 10.500.000 itu sudah terpakai. Berarti yang untuk SMP tinggal anak-anak kurangi yang didapat itu. Berarti SMP akan mendapat berapa ini ya? SMP akan mendapat dari total 12.375.000 dikurangi yang sudah terpakai 10.500.000. Nah, ini mendapatkan berapa? Sila dikurangi coba anak. Berarti hasilnya adalah ya 1.875.000 ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini anak-anak tinggal apa? Tinggal bagi dengan kalau yang di luar Jabodetabek ya kan yang ditanyakan itu. Ini kan mendapat berapa masing-masingnya? Luar Jabodetabek mendapat 75 ya. Berarti jumlah SMP non Jabodetabek NJ ya itu tinggal 1.875.000 bagi satu orangnya kan dapat 75.000 gitu ya. Nah, bagi saja ini. Berapa anak-anak? Coba cari. Nah, ketemunya adalah 25 ya. Nah, berarti akan ada 25 anak SMP luar Jabodetabek yang akan mendapatkan beasiswa pada tahap pertama. Jawabannya berarti yang B ya. Oke, yang B. Kita lanjut ke nomor 39. Nah, kita bicara tentang peluang ini sepertinya. Nah, oke. Kita coba. Satu keluarga muda merencanakan akan memiliki 3 orang anak. Oke, akan memiliki 3 orang anak. Anak itu kan kemungkinan laki-laki dan perempuan ya, laki-laki perempuan gitu ya. Peluang anak pertama laki-laki dan anak kedua ini ada pernyataan yang benar adalah itu. Berarti kan pasangan suami istri ini merencanakan memiliki 3 orang anak. Ini kasusnya seperti halnya uang angka dan gambar kan hanya ada 2 kemungkinan angka gambar. Sama seperti ini kan anak itu cuma bisa laki-laki atau perempuan, itu nggak mungkin laki-laki perempuan kok jadi satu orang itu kan nggak mungkin. Nah, kemungkinannya cuma ada 2 berarti kita tinggal buat tabelnya saja. Untuk 2 anak itu kan kemungkinannya gini. Yang pertama kemungkinannya bisa laki-laki ketemu laki-laki gitu kan. Kemudian
Kemungkinan kedua laki-laki ketemu perempuan. Kemungkinan ketiga perempuan ketemu laki-laki, dan yang terakhir adalah perempuan ketemu perempuan. Nah, untuk yang di sini kita buat kemungkinan ini, karena di sini ada 3 orang anak, berarti nanti di sini akan ada 3 yang mengisi ya. Berarti di sini adalah L dan di sini V. Gitu ya. Nah, ini kemungkinan yang terjadi akan diperoleh di sini. Nah, kita baca saja ini seperti ini anak pertama, kedua, ketiga itu ya misalnya. Berarti ini adalah LLL, kemudian yang ini adalah LLP ya toh, LLP. Yang ini LPL, berarti LPL. Kemudian ini LPP ya, LPP. Kemudian yang ini PLL. Oke. PLL. Kemudian yang ini PLP. PPL ya, PPL, dan yang terakhir adalah PPP. Nah, P itu putri, L itu laki. Laki ini urut ya, anak pertama, kedua, ketiga, yang ini juga 1, 2, 3 ya. Oke, kalau sudah kita akan mencari pernyataan yang tepat. Yang pertama, ini kan peluang itu total kejadian yang muncul dibagi semua kemungkinan yang mungkin. Kemungkinan semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ada 8 kejadian yang mungkin terjadi. Ya, kita tinggal cari saja. Untuk yang nomor 1, pernyataan 1. Peluang anak pertama laki-laki, oke, dan anak kedua perempuan. Nah, ini sudah tidak ya. Berarti kita cari yang depannya LP. Ini tidak, nah, ini ada 1, muncul 1, LP lagi muncul 2, tulis di sini. LP, ini tidak LP, LP ya, tidak. Berarti ada 2. Berarti kemungkinannya adalah 2/8. Nah, berarti ini benar ya, nomor 1 benar. Oke, kemudian pernyataan kedua ya, oke. Peluang memiliki minimal 2 orang anak perempuan. Minimal 2 anak perempuan, berarti 2 boleh. 2 atau 3 ya. Perempuan, berarti P-nya 2 atau 3. Ini tidak, ini cuma 1 tidak, ini 1 juga tidak, ini ada boleh ya, 2 minimal. Berarti ada 1, kemudian ini 1 tidak boleh, ini 2 boleh, ada 2, ini boleh. Berarti ada 4. Nah, peluangnya berarti adalah 4/8. Nah, ini 3/8, berarti salah ya. Lanjut, ketiga, peluang kedua anaknya laki-laki. Peluang kedua anaknya laki-laki, berarti L-nya ada 2 ya. Berarti ini ya muncul, ini tidak, ini betul. Ini betul, ada 2 ya L-nya. Ini 1 tidak, sudah ada 2. Tulis 2 tidak, agar tidak lupa. Ini L-nya 2, oke. Ini 1 tidak ada L-nya. Berarti adalah 3/8. Nah, 3 benar. Yang terakhir pernyataan 4, peluang memiliki 1 orang anak laki-laki. Berarti L-nya 1. Kita cek. L-nya tidak. Oh, 1, ada 1. Kemudian ini tidak, ini 1. Oke, 1, 3 ya. Oke, ada 3. Berarti ini adalah 3/8. Nah, di sini malah 6/8, salah ya. Berarti jawabannya tepat adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang A. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 40. Nah, ini tentang 2 buah dadu bermata 6. Oke, dadu, 2 buah dadu. Berarti kita buat tabelnya saja dulu ya. Nanti yang ditanyakan pasti peluang munculnya mata dadu berjumlah berapa. Atau peluang dadu yang jumlah selisihnya adalah ini ya, seperti itu biasanya. Oke, yang di sini ditanyakan peluang kedua mata dadu berjumlah bilangan prima. Bilangan prima berarti kan bilangan prima itu kan di sini ada bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Atau faktornya 1 dan bilangan itu sendiri, berarti 2, 3, 5, 7, terus 11 ya, 13, 17 ya gitu. Dan seterusnya ya. Oke, kita cek. Ini dadu 1 di atas, ini dadu 2 di samping gitu ya. Matanya kan ada 6, sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk dadu 1, dadu 2-nya ya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 ketemu 1, 1 ketemu 2, 1 ketemu 3, 1, 4, 1, 5, 1 ketemu 6 gitu ya.
21, 22, 23, 2 ketemu 4, 2 ke 5, 2 ketemu 6, 3 ke 1. Oke, lanjut ya. Ya, anak-anak buat tabel seperti ini. Kemungkinan yang bisa terjadi ya. Oke, 4, kemudian 4 ketemu 5, 4 ketemu 6. Ini 51 ya, 51, kemudian 52, 5 ketemu 3, 54, 55, dan 56. Terakhir 6 ketemu 1, 6 ketemu 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Nah, kita cek peluang kedua mata dadu berjumlah bilangan prima. Berarti yang 2 itu ya. Oke, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada, ya kan? Nah, ini berjumlah 2, ya toh. Ini berjumlah 3, 2 sama 1 kan dijumlah 3. Kemudian kita cari yang 5, berarti 5 itu ini. 41, 32, 23, dan 1, 4. Kemudian berjumlah 7. Nah, ini 61, 52, 43, 34, 25, 16. Ya, anak-anak cek kalau misalnya Pak Yusuf terlewat. Kemudian berjumlah 7 sudah, 11 ya. Oke, 11. Berarti 11 itu ini 6 tambah 5, 5 tambah 6 itu ya. Oke, 6 tambah 5, 5 tambah 6. Oke, kemudian cek lagi apakah masih ada yang jumlahnya bilangan prima, anak-anak. Coba. Kalau 6 tambah 6 kan 12 ya. Ya berarti maksimal ini. Kita cek jumlahnya berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, nah, kita cek mana yang belum terlihat ya ini. Oke, harus teliti ini ternyata. Ya, oke, kita cek di manakah yang terlewat. Ya. 65, 56 ya, oke. 1, 2, 3, kemudian 5 ya di sini, oke 5, kemudian 7 ini ya, oke. Ya, 25, 16, oke, 7 sudah. Kemudian yang 11 itu ini tidak ada, oke. Ya, ya tidak. 46, 55, 64, 10 ya. Ini jumlahnya 55, itu 10, 10. Ini 9 ya, 9. Oke, tidak. Yang ini 8, tidak. Kita cek jumlahkan ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini ketemunya adalah 15 per 36 ya. Jumlah totalnya 15 per 36. 15 per 36 ini. Nah, kalau di sini nggak ada ya. Nah, berarti ini jawabannya adalah 15 per 36 gitu ya. Nah, jawabannya berarti adalah yang S buat sendiri E ya. Di sini nggak ada jawabannya menurut Pak Yusuf. Oke, kita cek lagi ya. Kok belum yakin kita ya. Nah, coba. Oke. Jumlahnya itu ya prima. Oke, ini kan 4. Tidak. Oke, ini juga 5 sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Ini 6 nggak mungkin itu. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dan juga 2, yus 15 itu. 15 per 36. Ini kalau sederhanakan ya bagi 3 ya. Bagi 3, bagi 3 berarti 5 per 12 gitu ya. Ini nggak ada ini. Nah, berarti mungkin bonus ya. Oke, itu. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan video kita tentang PPAD tahap pertama Matematika Kabupaten Sleman. 40 soal terbagi menjadi 4 part 1, part 2, part 3, part 4. Nanti akan saya sampaikan juga linknya di kolom deskripsi untuk video ini ya. Oke, tetap semangat terus dalam belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar ataupun masukan silahkan ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video dari saya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Oke, sampai jumpa, di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman bisa belajar juga, bisa sama-sama
nambah ilmu ya, kita sama-sama belajar. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.